hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
Kau temukan di dalamku, Yesusku. Selamat pagi, Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam lamanya ya Bapa. Sehingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, sempurna, tak kurang satu apapun. Dan kami boleh beribadah di dalam rumah-Mu. Dan juga mereka yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah, Tuhan juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Tuhan, persiapkan hati kami untuk datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Urapi mereka yang saat ini bertugas ya Bapa. Baik PL Singer maupun pemain musik dan juga multimedia serta sound system. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan pada mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mempersembahkan yang terbaik. Dan juga Engkau juga mau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, boleh mengubah hidup kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu, dan semakin sempurna di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa sembahyang kami hanya dalam tangan-Mu. Dan bila mana saat ini ada satu oknum yang tidak suka dengan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, saat ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar dari tempat ini. Sehingga hadirat-Mu saja yang ada di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom. Dan dia siap menerima puji-pujian dari umatnya di tempat ini, amin. Saya mau bertanya, siapa di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang percaya bahwa dia memegang seluruh kehidupan kita? Yes. Kita tidak tahu tantangan-tantangan apa yang di depan. Bahkan banyak sekali nubuatan, perkataan bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah. Hari-hari ke depan begitu gelap. Hanya satu yang membuat kita tetap melangkah dalam hidup ini. Iman kita. Percaya bahwa Dia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Dia Allah menyertai setiap langkah hidup kita. Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan umatnya. Dan pagi ini saya mau mengajak kita mau menyanyikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan yang sama yang hadir di tempat ini adalah Tuhan yang sama yang buka jalan di tengah samudera yang luas. Dia juga akan buka jalan buat kita, amin. Dia yang meneduhkan badai. Dia juga yang akan meneduhkan segala badai dalam hidup kita. Haleluya. Saya mau mengajak kita semua memuji segala perbuatannya yang besar dan ajaib. Sungguh Engkau Allah yang besar. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kami melangkah menjalani hidup kami. Engkaulah keyakinan untuk kami menghadapi masa depan kami Tuhan. Yes. Yesus.
di dalam kelemahanku. Katakan sempurna. Sempurna kuasa, Hebatnya tantanganku, hebatnya tantangan, lebih hebat. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun Karena apa? terjadi. Karena kuasa Dia pegang. yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan, Kau pembuat Yes. mujizat sejati. oh haleluya. Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna Tuhan. Sempurna kuasa. Kami mau katakan kepada tantangan di depanku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun Karena kuasanya, Karena Yes, kuasa yang pegang hidup kita. pegang hidup, Dia buka jalan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Yes, God. mujizat sejati. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan Yes. badai. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Sama-sama katakan, mujizat Engkau Tuhan. sejati. yang membelah laut, Dirimu yang Tuhan, teduhkan badai. Engkau Yesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Ya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Yes, Engkau Tuhan. Kau membelah laut, yang teduhkan Saya undang kita semua bangkit badai, berdiri. yang mustahil pun Yes. terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup, Yes. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Yang pegang. yang pegang hidupku, buka jalan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sang pembuat mujizat. Yes, God. That's you, Jesus. Waymaker, miracle worker, the light in the darkness, God. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Besar perbuatanmu, ajaib perbuatanmu Yesus, ajaib perbuatanmu Tuhan.
Tuhan. Yes God. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Dahsyat. Besar. Engkau Yesus. Engkau Tuhan. Penyembuh. Membuka jalan. Juru selamat. Haleluya. Kuria lala ya lala ya lama sande. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji, yang telah berjanji Dia menggenapi. dan sanggup Yes. menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Terima sekarang. Ku terima sekarang Kemenangan. kemenangan darimu. Allah yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya Kuasanya ku terima sekarang ku terima sekarang kemenangan. kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kita, iman kita berkata, Tuhanku lebih besar. Firman Tuhan berkata, karena inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, amin. Yes, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Dia bersama dengan kita, amin. Oh, nyanyikan ini dengan iman. Kita adalah pemenang. Katakan di hadapan musuh kita, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh katakan, Engkau bersamaku. yes, amin. Katakan beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, berlaksa. berlaksa di sisi Katakan. kananku. Ku tahu janjimu, Katakan, Engkau bersamaku. oh, katakan padanya, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah Pada siapa? keyakinanku pada dirimu. Namanya? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, Perlindungan perlindungan Allah. Allah, Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, Rintangan rintangan menghadang Oh. langkahku, ku tahu sungguh Engkau, Engkau bersamaku. amin. Katakan, Beribu rebah di kiriku, berlaksa. berlaksa di sisi Katakan janji kananku. Tuhan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Oh, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinan
Sesungguhnya pelayanan yang terutama adalah melalui kehidupan kita. Bagaimana nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana orang lain melihat Yesus hidup dalam diri kita. Bagaimana orang lain melihat kesaksian demi kesaksian yang boleh kita nyatakan di tengah dunia ini. Bahwa Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan umatnya. Amin. Kerinduan kita pagi ini adalah agar kehidupan kita menjadi satu pelayanan yang hidup di mata Tuhan dan juga sesama. Mereka boleh melihat bagaimana Yesus itu ada melalui kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di dalamku. Di dalamku. Bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan yang sempurna menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan, Ku serahkan hidupku. murnikan Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Allah yang sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap Langkahku, karena Kau bersamaku. Kau bersama. Jadikan kami bukti Di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Saudara, kita mau bangkit berdiri dan saya serahkan kepada hamba-Nya yang memberitakan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu.
aku, Engkau yang bersamaku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengamini dan mengimani pujian ini Tuhan. Yes. Kalau Engkau satu-satunya Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Amin. Di setiap langkah kami. Amin. Engkau yang menjadi bukti di dalam hidup kami Tuhan. Di setiap langkah hidup kami. Yes. Engkau nyatakan mujizat-Mu yang luar Amin. biasa Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami menerima firman-Mu. Kuasai setiap hati pikiran Ya. kami Tuhan. Kuasai setiap hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biar Tuhan yang taruhkan Tuhan firman-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu ini. Amin. Amin. Dan sungguh firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat hamba-Mu dan buat semua jemaat yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertahtalah Tuhan atas tempat ini Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami berdoa. Yesus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Syukur bagi Tuhan bahwa pagi hari ini saya boleh berada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kasih karunia Tuhan dan dukungan doa juga buat saya baik dalam pelayanan maupun kesehatan saya. Mungkin ada yang tahu seminggu kemarin saya baru dipingit saudara-saudara ya di rumah isoman begitu ya. Dan puji Tuhan saya sudah negatif dan hari ini boleh berada di tempat ini. Izinkan saya pagi hari ini menyampaikan isi hati Tuhan yang buat saya sendiri adalah pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin di tempat ini juga semua jemaat punya pengalaman iman masing-masing ya bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya sharingkan pagi hari ini bisa semakin melihat, kita boleh sama-sama semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Kita akan buka ayat subtema bulan ini, Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Dan saya akan bacakan mulai dari ayat 12 hingga ayat 14. Di layar juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dalam 3 ayat ini kita dapatkan Paulus bersaksi tentang dirinya. Dirinya yang dulu telah diubahkan menjadi Paulus yang baru. Paulus yang beroleh kasih karunia. Dan sejak Paulus bertobat, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan bagi Paulus untuk melayani, untuk penginjilan. Dan bukan hanya diberikan kepercayaan saja, saat itu Paulus juga diberikan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pelayanan penginjilan tersebut. Kita tahu bahwa Paulus di dalam pelayanannya banyak menghadapi kesulitan begitu ya, rintangan, bahkan sampai diancam kematian. Dan Paulus bisa bertahan, dia bisa kuat, setia di dalam melakukan pelayanannya. Hari ini saya mau membagikan pengalaman iman saya, yaitu saya saat kita semua, saya dan jemaat juga mendapatkan kepercayaan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, seperti Rasul Paulus yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan pelayanan penginjilannya. Sebelumnya saya mau buka dengan satu ilustrasi. Saya yakin jemaat sekalian tidak asing dengan 2 logo di atas ya, mungkin anak muda kali ya. Ini adalah 2 logo platform online shop yang cukup terkenal, yaitu Tokopedia dan Shopee. Ya, mereka punya fitur namanya Power Merchant yang Tokopedia. Kalau yang Shopee namanya Star Seller, ya, di mana penjual atau toko yang punya logo ini berarti mereka adalah penjual yang bisa dipercaya atau trusted seller begitu ya. Belum tentu mereka punya harga yang lebih murah, tapi mereka bisa dipercaya dalam hal kualitas barang, dalam hal pelayanan pengirimannya cepat gitu ya, nggak ditunda-tunda.
barangnya asli gitu ya, bukan KW-KW gitu. Nah, saya sendiri, pengalaman saya ini kan kalau anak muda di sini, saya nggak tahu nih Bapak Ibu di sini juga suka belanja via online shop atau enggak ya. Tapi kalau generasi milenial saya nih dan di bawah saya pasti sering lah ya belanja via online gitu ya. Kalau saya udah belanja di satu toko, saya biasanya nggak mau beli di toko lain gitu. Karena udahlah toko yang ini percaya gitu ya. Saya udah tahu toko yang ini barangnya bagus, dikirimnya pasti cepet gitu ya. Atau mungkin ibu-ibu di sini kalau udah percaya sama satu warung di pasar kan ada banyak tuh ya yang jual, saya udah percaya sama penjual yang ini, harganya pasti nggak ngebohongin gitu ya. Biasanya akan beli sama penjual ini terus begitu. Ini pun sama gitu ya, di online shop juga sama. Kalau ada toko baru, harganya mungkin lebih murah, tapi saya nggak berani juga karena takut, nanti barangnya salah nih, barangnya mengecewakan atau ngirimnya lama gitu ya. Jadi biasanya bisa dibilang saya menaruh kepercayaan saya kepada penjual atau kepada toko itu, dan saya percaya toko ini, penjual ini bisa memberikan barang yang tepat, barang yang benar, sesuai dengan yang saya inginkan gitu ya. Pelayanannya juga bagus, dikirimnya cepat gitu. Seperti ilustrasi ini, bahwa kita menaruh kepercayaan kepada penjual, kepada toko, Tuhan Yesus juga mau menitipkan kepercayaan buat setiap kita, dan Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu tanggung jawab kepada sembarangan orang. Hari ini saya mau sharingkan dengan firman Tuhan dengan judul hamba yang bisa dipercaya. Kita akan lihat bagian dari Alkitab dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita buka sama-sama boleh perikop ini, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta yang pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita di tempat ini, pasti sudah pernah dengar perumpamaan ini. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Saya akan bacakan dari ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Setiap hamba ini menerima uang tuannya, dituliskan di sini, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saya berasumsi bahwa sang tuan tahu bagaimana kualitas kerja dari setiap hamba-hambanya ini. Ada 3 orang ya dalam cerita ini. Sehingga ia memberikan kepercayaan tuh berbeda-beda. Si A dapatnya 5, si B dapatnya 2, si C dapatnya 1. Singkat cerita, kita tahu bahwa hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta mengusahakan talentanya dan kemudian beroleh laba. Sementara hamba yang dengan 1 talenta, dia tidak mengusahakannya, talentanya malah disimpan di dalam tanah, dikubur, sehingga dia tidak mendapatkan laba. Dalam nats ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta ini dalam bentuk uang begitu ya, kepercayaan ini dalam bentuk uang yang diberikan oleh sang tuan kepada hambanya. Dan saat ini saya mau kita lihat talenta ini dalam lingkup yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Seperti contohnya kepercayaan yang Paulus terima untuk melayani, untuk menginjil. Nah, secara umum mungkin kita bisa membagi 2 bagian besar kegiatan kita sehari-hari ya. Yang pertama adalah kegiatan rohani, termasuk di dalamnya pelayanan, pekerjaan Tuhan, ikut ibadah, ikut persekutuan doa. Sementara yang satunya lagi adalah kegiatan duniawi, ya, bekerja, berusaha, berdagang mungkin. Ada yang me time, nonton gitu ya, nonton Netflix atau jalan-jalan ke mall, traveling, scrolling sosial media, ataupun menjalankan hobi masing-masing. Ya, ini mungkin dikategorikan sebagai kegiatan duniawi. Saya akan mulai bahas dari kegiatan rohani. Entah itu pelayanan yang saat ini kita dipercaya, pelayanan di mimbar, di luar mimbar, di sini juga ada pelayanan sekretariatan, multimedia, pelayanan petumber, ikut partisipasi dalam penulisan petumber, atau penjualan makanan untuk pencarian dana Natal, itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya itu dengan yang terbaik? Apakah kita bisa dipercaya untuk melakukan pelayanan itu seperti Rasul Paulus yang melakukan pelayanannya dengan totalitas? Walaupun Paulus tahu, Paulus tuh menghadapi banyak rintangan gitu ya, banyak dikecam sama orang-orang.
Nah, kenyataannya kita suka membandingkan diri dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan si A mah lebih wah daripada si B misalnya ya. Wah, yang di depan mah main musik jagoan ya, saya mah nggak bisa main musik. Pelayanan saya mah nggak penting lah. Kalau saya nggak ada juga, kalau saya nggak datang, ibadah mah tetap bisa berjalan gitu ya. Nggak perlu ada saya di sini gitu. Atau, dia mah talentanya banyak, talentanya ada 5 gitu ya. Saya mah satu nggak bisa teuing gitu ya. Nah, mungkin kita punya pikiran-pikiran seperti ini, membandingkan dengan orang lain. Nah, di sini saya mau bilang bahwa Tuhan mau menjadikan kita alatnya, dimulai dari apa yang kita punya saat ini. Kita ingat Musa. Musa itu adalah seorang pemimpin yang hebat ya, pemimpin bangsa Israel. Dimulai dari apa yang dia punya saat itu. Waktu itu di semak yang terlihat terbakar gitu ya, Tuhan mendatangi Musa. Dan Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Jawaban Musa apa? Tongkat ya. Dan tongkat ini ketika dilempar menjadi ular ya. Hebat ya, masa tongkat jadi ular gitu ya. Diambil lagi, balik lagi jadi tongkat gitu kan. Itu mukjizat gitu ya. Nah, kemudian tongkat yang sama disentuhkan ke air di seluruh Mesir. Dan semua air di tanah Mesir menjadi darah ya. Sungguh ajaib gitu ya. Musa menggunakan tongkat ini, Tuhan pakai tongkat ini menjadi keajaiban gitu. Juga mungkin pengalaman murid Tuhan Yesus. Ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus bisa pakai itu untuk kasih makan 5.000 orang saat itu. Jadi Tuhan gak akan minta kita melakukan hal yang di luar yang kita gak punya, di luar kemampuan kita. Jadi apa yang kita punya saat ini, apa yang bisa kita bisa lakukan saat ini, mari kita lakukan yang terbaik. Saya mengutip kesaksian dari Sidney Mohede ya, di sini semua pasti pada tahu Sidney Mohede ya. Dalam bukunya judulnya Simple Truth, ia bersaksi bahwa ia menulis lagu-lagu untuk Giving My Best. Giving My Best ini salah satu band rohani cukup lama ya. Dengan apa yang dia punya saat itu. Dia nggak nunggu punya MacBook yang puluhan juta harganya. Dia nggak nunggu punya gitar yang luar biasa bagus. Dia nggak nunggu sound system di rumahnya lengkap gitu. Baru dia bikin lagu, enggak gitu ya. Dia bilang, saya bikin lagu dengan apa yang saya punya. Dia punya handphone, zaman dulu ya handphone Ericsson, dia bilang. Dia merekam lagu dengan alat perekam lagu yang ada di handphonenya gitu ya. Dia mulai berkarya dengan apa yang dia punya. Dia nggak cari di luar sana yang dia nggak punya gitu. Tapi dia pakai apa yang dia punya untuk berkarya. Dan lalu saya juga melihat gambar ini di Instagram ya Bapak Ibu. Dipikir-pikir gambar ini benar juga ya. Gambar yang atas itu mikir gitu ya. Tinker, mikir aja terus ya. Bikin rencana A sampai Z gitu ya. Punya rencana banyak, punya 1 juta rencana. Tapi nggak ada satupun yang dilakukan. Karena dia mikir terus. Itu percuma gitu ya. Sampai ke akhir dia tetap mikir. Sementara yang bawah ditulisnya doers ya. Mau melakukan. Setelah mikir 1 kali, saya coba lakukan gitu ya. Coba lagi lakukan. Dan akhirnya apa? Dia berhasil ya mencapai suatu pencapaian gitu. Kalau di sini gambarnya diamond tuh ya. Dia berhasil melakukan suatu pencapaian. Mungkin kita kadang perlu nekat sedikit ya untuk berani melakukan sesuatu. Memang ada resiko ya, kita harus pertimbangkan, ada resikonya kalau kita melakukan ini, itu. Tapi kalau selalu memikirkan resiko ya kita nggak maju-maju gitu. Mari kita juga berani melangkah seperti hamba dengan 5 dan 2 talenta. Saya rasa dalam perumpamaan ini mengusahakan uang tuannya ada resiko ya. Siapa tahu ternyata rugi gitu ya. Dari 5 talenta malah berkurang jadi 2. Siapa tahu gitu ya. Nah, tapi mereka berani gitu ya mengusahakannya dan akhirnya ya mereka mendapatkan laba. Dan yang kedua di dalam pelayanan kita, mungkin karena udah terlalu sering, terlalu lama melakukannya berkali-kali, kita jadi menganggap sepele pelayanan itu. Menganggap pelayanan hanya sebagai rutinitas. Gampang lah, latihan mah 1 kali juga cukup gitu ya. Udah bisa lah lagunya. Beberapa waktu yang lalu di Remaja Cimahi, kami pernah membahas tentang hal ini. Dan waktu itu yang kita bahas, tokoh panutan dari Alkitab yang kita bahas adalah Raja Daud. Di mana Daud tuh selalu bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan saya mau berperang nih, saya maju atau enggak nih sekarang. Dan Daud tuh enggak menggunakan
mengandalkan kemenangannya yang sebelumnya sebagai andalannya untuk perang selanjutnya gitu. Dia selalu bertanya lagi, Tuhan saya maju apa enggak? Tuhan saya maju apa enggak? Jadi dia sangat mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan arahan Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan kita saat ini. Jangan sampai pelayanan yang kita lakukan hanya seperti rutinitas. Oh udah dijadwalin, ya udah deh saya kerjain gitu. Hatinya jadi kurang gitu ya, kerinduan hatinya jadi kurang. Semua pelayanan, sekecil apapun itu kita harus siapkan yang terbaik. Bukan untuk pujian manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Seperti hamba dengan 5 dan 2 talenta, mereka berusaha yang lebih baik lagi supaya mendapatkan laba yang lebih lagi. Dan pada akhirnya dia berkenan gitu ya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang hal yang duniawi nih, kegiatan duniawi. Dan tidak lain tidak bukan, nggak jauh-jauh ya dari mengelola pekerjaan atau usaha kita. Dalam setiap tanggung jawab yang kita pikul sekarang ini, entah sebagai pegawai atau misalnya punya profesi tertentu, berwirausaha, berdagang, kuliah, studi, tentu ini suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan untuk kita kelola sehari-hari. Saya pernah merenungkan sama teman kantor saya ya, kita bilang, Jess kebayang gak ya kita tuh hampir 12 jam loh diem di kantor gitu ya. Dan dipikir-pikir benar juga ya, karena kan pabrik saya tuh 24 jam Bapak Ibu ya, jadi running 3 shift gitu. Jadi kadang sampai tengah malam pun saya masih harus aktif, harus kasih masukan, harus cek grup WhatsApp dan sebagainya gitu. Terus kalau hari ini, hari Minggu gitu ya, misalnya hari ini ada lembur di kantor, saya juga harus standby, karena kan takut ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir memang benar gitu. Setiap hari mungkin bisa lebih dari 12 jam saya memikirkan urusan pekerjaan. Lalu saya membuat chart ini Bapak Ibu ya. Kira-kira 11 jam saya kerja setiap hari ya, dalam 24 jam nih sehari. Terus tidur istirahat 6 jam misalnya ya. Urusan rumah tangga 2 jam, ya kan harus cuci piring juga ya sebagai anak yang berbakti, betul Bapak Ibu? Terus ada me time ya, oh ya scroll Instagram lah ya, anak muda zaman sekarang gak jauh-jauh dari Instagram sama Netflix, betul? Yang muda betul? Betul ya. 2 jam buat persekutuan doa misalnya, atau misalnya doa saat teduh, berdoa pribadi, urusin urusan gereja gitu ya, 2 jam lah gitu. Jadi kalau di total nih, kalau pakai konsep yang tadi, rohani dan kegiatan duniawi, kayaknya saya cuma 2 jam sehari ya rohaninya, sisanya saya dunia gitu ya. Setuju gak Bapak Ibu dengan konsep ini? Kalau saya gak setuju Bapak Ibu ya. Kalau enggak saya jadi enggak orang rohani dong, saya orang duniawi gitu ya. Saya lebih memandang konsep 24 jam ini semuanya adalah milik Tuhan. Apapun yang saya kerjakan di dalamnya, di dalam 24 jam ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya enggak mau lagi dan enggak bisa lagi memisahkan diri saya sebagai Jessica yang rohani dan Jessica yang duniawi. Itu enggak bisa. Karena Jessica yang sama di pagi hari ini ada di sini, adalah Jessica yang sama di hari Senin sampai Jumat ada di kantor, malam-malam ada di rumah, Jessica yang sama kalau saya lagi liburan ataupun lagi kerja gitu. Jadi mau apapun yang saya lakukan dalam 24 jam ini, semuanya adalah untuk Tuhan. Kita baca ayatnya di Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Sudah ada di depan ya Bapak Ibu ya, saya akan bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sangat jelas bahwa nasihat ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang memberikan waktu dan tenaga dan mau taat kepada Tuhan yang di dunia sebagai bentuk dan bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga mempercayakan kepada Paulus ya pelayanan yang luar biasa, Tuhan juga ingin mempercayakan tugasnya bagi setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita hamba yang sama seperti Paulus yang mau berani, mau setia, memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Satu hal yang saya bisa simpulkan Bapak Ibu,
Tuhan akan memberi kepercayaan bagi umatnya yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tinggal bagian kita nih, kita apakah mau melakukan yang terbaik, yang maksimal yang kita bisa, dan apakah kita mau memperluas kapasitas kita. Ya kadang kita udahlah, saya mah bisanya segini gitu ya, gak mau memperluas kapasitas gitu. Itu di situ kelemahan yang saya lihat ya, beberapa kelemahan. Kadang saya juga ada di titik itu, Tuhan saya udah bisa lah di sini gitu ya. Nah tapi Tuhan tuh pengennya kita lebih lagi gitu. Jadi jangan berhenti di satu titik. Kita akan kembali kepada perikop tadi, Matius 25. Di situ ada sambutan atau pujian dari Tuhan buat setiap hamba yang bisa dipercaya dan yang mau melakukan yang terbaik. Kita lihat ayat 21 dan 23, yaitu jawaban sang Tuhan bagi dua hamba yang bisa dipercaya. Dan ini ada sedikit kalimat yang berbeda, saya akan bacakan keduanya. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sementara ayat 23 agak berbeda sedikit. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Beda dikit tapi intinya sama Bapak Ibu ya. Dan hamba yang bisa dipercaya akan mendapatkan pujian. Baik sekali perbuatanmu, kasih jempol gitu ya. Siapa sih di sini yang kita nggak senang dipuji ya? Kita senang semua dipuji, betul Bapak Ibu? Wah cantik ya, wah bajunya bagus, wah pekerjaanmu bagus, hebat gitu ya. Kalau anak-anak, wah seneng kalau dapat 90, dapat 100 gitu ya. Senang dipuji. Tentu itu harapan kita semua. Dipuji oleh Tuhan di dunia, terlebih dipuji oleh Tuhan kita yang di sorga. Dan pujian sedikit banyak akan memicu semangat kita, motivasi kita untuk melanjutkan pekerjaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Hamba yang dipercaya akan diakui kebaikan dan kesetiaannya. Setiap manusia perlu pengakuan ya bahwa dirinya mampu, kamu tuh berkontribusi, ada hadirnya kamu di sini tuh penting loh gitu ya. Perlu pengakuan. Dan sebagai hamba, bagian kita cuma bisa setia melakukannya ya. Gak banyak komel, gak banyak aduh ini kok gini, kok gitu ya. Dan yang tadi kita bahas, jangan banyak membandingkan diri dengan orang lain. Kita mau belajar untuk terus setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Hamba yang bisa dipercaya akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Tentu hal ini akan diiringi dengan bayar harga yang lebih besar juga ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tanggung jawab yang lebih besar, tapi jalannya jadi lebih mudah dan lebih mulus. Tidak ada Bapak Ibu ya. Semua tanggung jawab yang lebih besar pasti akan lebih sulit jalannya. Satu quote yang terkenal dari film Spider-Man, with great power comes great responsibility. Hamba yang semakin dipercayakan lebih banyak sama Tuhan, lebih banyak kuasanya, lebih banyak talentanya, pasti akan punya tanggung jawab yang lebih besar juga untuk mengusahakan tanggung jawab itu menjadi lebih berkembang. Dan hamba yang bisa dipercaya akan mendapatkan sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam dunia ya ada rasa puas, ada rasa bangga Bapak Ibu ya, nggak salah kok kita punya, saya berhasil nih achieve sesuatu gitu ya, mencapai sesuatu. Mungkin kalau dalam perusahaan, puji Tuhan ya naik nih salarinya gitu ya. Atau kalau yang berusaha, naik nih keuntungannya gitu ya. Ada rasa sukacita. Tapi kita percaya ada sukacita kekal di atas sana gitu ya. Yang Tuhan sudah siapkan buat setiap hambanya yang mau setia. Dan kita percaya itu juga termasuk janji penyertaan Tuhan buat hidup kita ya. Dari sekarang, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, bahkan hingga nanti Tuhan panggil kita percaya kalau Tuhan akan memberikan sukacitanya buat kita. Seperti ilustrasi online shop tadi ya Bapak Ibu, ketika saya sudah percaya dengan satu toko, dengan satu penjual, saya akan beli terus dari toko itu. Karena udah percaya gitu ya sama barang dan pelayanannya. Tuhan juga akan mempercayakan pelayanan dan pekerjaan, bahkan menambahkan terus-menerus kepercayaan yang lain, bagi setiap hambanya yang bisa dipercaya. Jika Yesus mempercayakan kita suatu usaha, suatu pekerjaan di kantor, pelayanan di tempat ini, pelayanan di luar sana, tanggung jawab yang lebih besar, mari kita melakukannya dengan 100%, dengan totalitas.
Kita mau buang semua pikiran, konsep yang tadi ya duniawi dan rohani, memisah-misahkan, ini mah hal dunia, ini hal rohani gitu ya. Kita buang semua konsep itu. Kenapa? Karena 100% hidup kita, 100% waktu kita itu semuanya milik Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak perlu lihat lagi orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, talenta saya dengan talenta orang lain, pelayanan saya dan pelayanan orang lain. Karena semuanya sudah dipercayakan Tuhan menurut kesanggupan kita masing-masing. Kita mau lakukan yang semaksimal mungkin yang kita bisa, totalitas semuanya untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya saat ini sudah punya hati hamba yang mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Melakukan yang paling baik. Kenapa? Karena Tuhan juga udah berikan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan udah turun ke dunia ini, melakukan karya keselamatan buat setiap kita, dan terlebih kita juga harus mau memberikan yang terbaik semuanya buat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian, hati hamba. Biar kita sama-sama mengingat, merenungkan, dan menyatakan diri kita untuk mau menjadi hambanya yang memberikan terbaik untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita katakan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kau tulus menerima, yes Tuhan. Kau terima kami apa adanya Bapa, dan kami mau dipakai sama Tuhan. Yes Jesus. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau jari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amin.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yes, Jesus. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Selama kami hidup Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus berikan yang terbaik Tuhan. Yes Tuhan Yesus, berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Katakan sekali lagi, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi hamba yang memberikan yang terbaik buat Engkau. Segala sesuatu yang udah Tuhan percayakan buat setiap kami, baik itu di dalam pelayanan gerejawi Tuhan, maupun pelayanan di luar sana, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, 24 jam hidup kami, semuanya hanya untuk Engkau. Kami mau melakukan yang terbaik, supaya kami boleh menjadi hamba yang dipercaya oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami masih membandingkan diri kami dengan orang lain. Membandingkan pelayanan kami dengan orang lain Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Untuk talenta yang udah Tuhan titipkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudari Jessica sudah memberkati kita pagi ini dengan firman Tuhan yang begitu indah. Pagi ini saya akan membacakan Wakta Jemaat Minggu 27 November 2022. Pertama tentang persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau bisa memindai kode QR yang tersedia di depan dekat pintu keluar gereja. Jadwal kegiatan sepekan, ada tayangannya, boleh dilihat. Lalu kepada seluruh pelayan, pengurus, pelayan-pelayan mimbar, multimedia, sound system, asyir, dan setiap pelayan yang ada di komisi-komisi, diharapkan hadir dalam persekutuan doa umum hari Rabu dan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan pelayanan di bulan Desember dan disertai dengan puasa.
Lalu ada Natal Senior GBI Paturyani Bandung Cimahi dengan tema bersyukur senantiasa dari Mazmur 79 ayat 13. Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Punic Restoran, Jalan Jenderal Sudirman nomor 58 Bandung. Pendaftaran terakhir hari ini Bapak Ibu. Hari Minggu 27 November 2022 dan pendaftarannya untuk Jemaat Suryani kepada Ibu Pendeta Pratama Hana Meliana dan Ibu Mary Sugandi. Bagi jemaat yang pernah menjadi anggota paduan suara gabungan GBI Paturyani Bandung Cimahi, diundang untuk hadir dalam Natal Senior ini. Dimohon untuk mendaftar kepada Ibu Pendeta Pratama Hana Meliana. Bagi yang sudah mendaftar, mohon untuk menghubungi Ibu Pendeta Pratama Hana Meliana untuk mengambil undangan. Dan pada hari H, undangan mohon dibawa untuk ditukarkan dengan undian door prize dan souvenir Natal. Ada Natal kaum pria Paturyani dengan tema bersyukur selalu selamanya dari Mazmur 79 ayat 13 dengan pembicara pendeta muda Yosia Nazara. Hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 17.30 bertempat di GBI Paturyani Jemaat Terate, Jalan Terate nomor 8 Bandung. Lalu buku renungan penuntun tumbuh bersama edisi Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 dapat diambil setelah ibadah selesai. Foto booth dan penjualan kupon makanan kegiatan Natal. Bagi jemaat yang telah memesan kupon makanan minggu yang lalu dapat diambil setelah ibadah selesai. Dalam rangka memeriahkan momen Natal, panitia Natal akan mengadakan foto booth atau stand foto pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 setelah ibadah selesai. Pendaftaran foto booth dimulai Minggu tanggal 4 dan 11 Desember dengan biaya Rp25.000 kepada Ibu Shelly dan Saudari Fiona. Disediakan pemesanan foto dan bingkai, hampers Natal untuk dana kegiatan Natal. Lalu ada amplop persembahan Natal. Hari ini akan dibagikan amplop khusus untuk persembahan Natal dan dibagikannya hanya 1 kali. Himbauan kesehatan. Lalu dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ada Bapak Sengseng, lalu Bapak Herman, suami dari Ibu Liliana, Bapak Tandi, Bapak Sucipto Tanda Putra, ayah dari Ibu Erni, Bapak Aai, menantu dari Ibu Rohana, Ibu Nurbeti, Ibu Evi Mega, Ibu Suimoy atau Apo, Ibu Joko, Ibu Dede Rohana atau Deborah. Lalu yang terakhir adalah pelayanan doa dan informasi ada di layar. Baik, demikian pengumuman hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Muda Yosia Nazara untuk memberkati kita, mengucap syukur ibadah kita di pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita mendukung perayaan Natal di gereja kita yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember nanti, juga perayaan-perayaan yang lain di gereja Suryani. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Bapak Ibu akan menerima amplop persembahan khusus Natal. Mari kita dukung bersama-sama, bukan hanya di dalam doa tetapi juga di dalam dana, dan sehingga acara perayaan Natal kita boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya undang para pelayan-pelayan yang membagi amplop maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana oh Tuhan sidang jemaat-Mu
berkesempatan untuk Tuhan membawa berkat Tuhan untuk mendukung perayaan Natal kami di Gereja GBI Suryani. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan yang memberkati mereka dengan berkat Allah yang berkelimpahan, dan mereka boleh memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa perayaan Natal kami tahun 2022 ini, oh Tuhan, perayaan yang diberkati oleh Tuhan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan boleh bersama-sama bersukacita dan ambil bagian dalam perayaan Natal ini. Juga dalam dana yang dibutuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hambamu yang akan melayani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Terpujilah namamu, terpuji, terpujilah namamu, sekali lagi, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Secara khusus buat Tuhan Jessica yang telah melayani kami pagi hari ini. Tuhan yang memberkati hidupnya, kesehatannya, pelayanannya, amin, juga pekerjaannya Bapa. Ya, bahkan masa depan yang penuh harapan. Yes, Tuhan telah rancangkan bagi kehidupannya Bapa. Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pagi hari ini. Demikian juga sidang jemaatmu yang beribadah dari rumah masing-masing. Yeah. Tuhan berkati mereka. Amin. Ada sukacita, ada kemenangan yang senantiasa mereka alami dalam kehidupan mereka. Ya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ya, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Oh Tuhan, baik itu dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa. Kami percaya mereka boleh senantiasa mengalami kasih Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, yang nama-namanya telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah mereka. Amin. Apapun sakit penyakit yang dialami mereka, kami percaya segala penyakit dilenyapkan. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Allah, tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka dan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan,
buat anak-anak-Mu. Oh Tuhan, yang anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, Kau berkati mereka. Amin. Mereka boleh oh Tuhan berhasil dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Haleluya. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Amin. Tuhan. Buat oh Tuhan anak-anak-Mu. Mereka boleh bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar sidang jemaat Tuhan akan Tuhan membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan diakonia, persembahan persepuluhan maupun persembahan umum. Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Dan Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Dan tentunya kami berdoa Tuhan, buat oh Tuhan, rencana-rencana gereja Tuhan tempat ini, khususnya dalam perayaan Natal. Oh Tuhan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, kami serahkan dalam tangan Ya, Tuhan. Tuhan. Tuhan yang memberkati. Amin. Segala dana yang diperlukan, Tuhan pasti menyediakannya. Terima kasih. Berdoa buat panitia yang telah terbentuk, yang sedang bekerja. Tuhan pakai mereka Bapa. Tuhan berkati mereka. Dan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kegiatan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang memberkati. Biar dalam setiap kegiatan yang ada, persekutuan-persekutuan doa, oh Tuhan kebaktian, oh Tuhan komisi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bahkan ibadah raya pada hari Minggu, Tuhan yang memberkati. Haleluya. Lawatan Allah, kuasa Allah dinyatakan Amin. di tengah-tengah ibadah kami. Amin. Amin. Kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami. Iya. Tuhan berkati bangsa dan Iya. negara kami. Amin. Tuhan pulihkan dari pandemi ini. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami Bapa. Dan pertolongan-Mu selalu ada atas bangsa dan negara Amin. kami. Khususnya Tuhan yang saat ini yang mengalami bencana di Cianjur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan. Amin, Tuhan yang amin. menolong mereka yang oh Tuhan saat ini. Oh Tuhan mengalami bencana ini. Iya, Kehilangan Yesus. oh Tuhan harta benda maupun sanak keluarga. Tuhan yang menolong mereka. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan melewati oh Tuhan masa-masa ini. Ya. Dan mereka boleh oh Tuhan tetap semangat menjalani hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan hikmah kepada oh Tuhan pemerintah daerah Ya. untuk menangani bencana ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Ya, Allah. Yesus. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.